Hari ini kita akan kedatangan tamu dari Isola Wine, yaitu foundernya sendiri. Nama lengkapnya Agung Bagus Pratiksa Linggi, tapi lebih dikenal dengan panggilan Ajus Linggi. Halo Ajus, apa kabar? Baik, Mbak. Gimana kabarnya? Baik, gini-gini aja. Lagi lagi di mana nih? Di Jakarta, rumah Apa Jakarta. aja apa aja kegiatan selama corona ini? Kan kalau di Jakarta lebih ketat kayaknya daripada di Bali ya udah PSBB ya. Iya, udah PSBB dari tanggal berapa ya? Udah lumayan lama sih Mm-mm. PSBB. Apa aja kegiatannya selama selama di rumah? Ada yang berubah atau berubah Eh, total? Cuman di ini aja kerjanya jadinya di rumah, monitor semua di rumah pagi-pagi. Terus rutinitas ya baca buku apa sambil nambah-nambah pengetahuan ya. Pengetahuan apa nih? Yang saya lihat itu Seven Highly Effective Habit itu ya. apa ya? Ya, Seven Habits itu. Ya baru juga nemu ternyata itu kan buku lama sebenarnya dari tahun Mm-mm, 89. mm-mm, mm-mm. Cuman karena waktu kemarin udah habis baca buku terus bingung kan, nah buku apa nih? Googling aja. Terus ngeliat ada buku Seven Habits ini lumayan bagus ratingnya ya baca jadinya. Dari dulu sih sebenarnya udah lihat cuman baru Cuman kerasa aja. nggak pernah Nah, tertantang baru untuk baca ya, selalu ada yang lebih menyibukkan. iya. Terus ya gitu gimana nih, Jus? Kan Ajus ternyata saya baru tahu masih muda banget ya, tapi udah bisa apa namanya menemukan dunianya. Maksudnya kan banyak yang kalau saya waktu itu belum mulai bisnis kalau di umur Ajus begini. Nah sekarang Ajus bukan cuma menemukan pijakan nih mau mulai di mana, tapi sebenarnya dalam waktu 4-5 tahun ini udah benar-benar bisa mengembangkan Isola yang bener apa pelan tapi pasti gitu. Tapi sebelum cerita dulu ke Isola, boleh cerita dikit nggak? Bisa sampai terjun ke wine ini gimana ceritanya, Jus? Emang dari dulu kan sebenarnya udah ada bisnis one waktu itu namanya Indigo waktu tahun 93 kalau nggak salah. Terus sempet off karena bapak ke politik, jadi off di alkohol. Terus pas 2015 lulus dari Manchester, lihat ada ya pulang itu namanya baru lulus kan ya, ngecek lah maksudnya apa nih yang bisa dikerjain, apa yang bisa digarap dan lain-lain. Terus waktu itu ya tahu akhirnya oh iya wine-nya gimana? Oh ada nih izinnya gitu kan. Coba lihat, oh izinnya masih hidup. Terus yang lainnya kita perpanjang, yang udah mati-mati kita perpanjang. Akhirnya mulai deh cari-cari partner kan. Nah cari-cari partner, kebetulan tante dan om itu banyak berhubungan sama ekspat. Terus kebetulan juga ada ekspat yang udah nanem, cuman orang Itali nih dia nggak tahu ternyata di Indonesia tuh ketat banget kan untuk produksi alkohol. Nah akhirnya pas kita ketemu dia udah nanem, oh ya udah ayo kita join, kita punya izin ada dulu bekas gedung pabrik ada segala macam. Terus akhirnya bapak nyuruh oh ya udah kamu ini aja kamu sewa aja gedung-gedung yang bapak punya yang kita punya gitu kan biar kamu belajar dulu lah eh, dari awal biar pembukuannya di perusahaan bener dari awal. Udah deh akhirnya ya mulai gitu. Mulai Sola 2015 akhir lah kita mulai. Terus awalnya juga nggak kepikiran kok bisnis wine karena lebih apa ya waktu itu malah pengen jadi banker ya, sempat mau jadi polisi waktu SMA cuman apa namanya nggak Iya loh, kasihkan juga. aku tuh juga bingung kan udah susah-susah masuk TN, ternyata Hmm. nggak diterusin ya karir di Nah, polisi atau di militernya. enakan jadi teman polisi. Terus ya gitu balik, balik kan tahun Hmm. 2014 ya? Balik tahun 2015. 2000, oh, balik tuh tahun 2015. 2015. Oh, Pertengahan berarti cepet banget 2015. ya ketemu Heeh. jalannya untuk apa? Ketemu partner segala macem. Ya sekitar bulan-bulan Desember itulah Berarti kurang sekitar enam lebih. bulanan
udah ketemu ya. Hmm. Karena kita udah tahu, Ajus sudah tahu sih apa yang udah pengen wine, tinggal nyari partnernya. Ya, waktu itu kan karena ya adanya itu, terus juga ya kita fokus daripada kita, waktu itu sempat malah mau bikin sekolah, terus sudah ketemu partner juga, cuman ya akhirnya kan, apalagi ya, sempat jualan lampu juga di 6 bulan itu ya, apalagi ya, eh, jualan Aku tuh macam-macam lah pokoknya, aku tuh akhirnya lagi yang baca komennya, komen-komennya pada bilang, aduh Ajus ganteng, mantep jiwa, apa bagi ganteng semua. ini dikerjain ini ya orang-orang, ini temen-temen Tapi nih. bagus ada yang berani ngomong, Jus. Kalau yang lain kali bilang ganteng tapi masih malu-malu. Begitu ada ngomong itu kan banyak yang Biasanya soalnya tak isengin kan, kalau kalau lagi lagi mereka ngepost apa, tak isengin gitu, makanya nih bilang diisengin. terus jualan lampu apa, Jus? Tadi bilang saya pernah beli, ada yang pernah beli lampu. LED. Terus kan maunya apa, PJU untuk kabupaten-kabupaten itu kan. Terus ternyata banyak banyak masalah lah gitu loh, dari budgetnya, APBD-nya dan sebagainya itu sulit lah, karena padahal di Tabanan itu mereka nombokin loh untuk bayar listrik itu, listrik PJU itu mereka nombokin. Itu cuman ya gimana ya, daripada mereka juga nggak punya budget, oh ya udah deh kayaknya ya sambilan jalan juga, yang lain kan sambilan jalan, akhirnya yang jodohnya ya di wine gitu. Terus tadi ada yang titip pesan advertisingnya jangan lupa katanya. Advertising masih nggak sampai sekarang? Masih kalau itu kan emang bantu bapak ya, maksudnya manage di sana, terus juga ya kita berusaha biar jadi ya dikembangkan lah. Kalau yang itu kan kayak bisa sambil jalan kan, udah jalan enak gitu. Cuman kan ada juga yang pengen ada apa ya, ada motivasi sendiri lah untuk bangun sesuatu yang baru gitu. Ada gengsinya lah. Iya, iyalah. Wine lagi hebat sih. ini gagal fokus, semuanya bilang Ajus Bali 1, iya. Suatu hari pasti. Pada saatnya kita juga sependapat. Terus itu tantangan terberat mulai bisnis wine ini apa? Wah, itu nggak nyangka sih, maksudnya akan seberat itu ya, karena kan kita waktu itu pada saat itu aja produk kita bisa dibilang yang paling bagus, tapi kan market itu belum tentu menerima yang terbaik kan. Itu yang pertama, karena kedekatan dengan klien-klien dan sebagainya itu kan sulit juga, dan kontrak dan sebagainya. Terus juga ngelihat ternyata agak sulit ya, dari kayak financial planningnya juga agak sulit. Terus karena kan kita ngeluarin cost-nya itu di depan semua, baru mulai ngejual gitu loh. Apa aja sih Gus yang dikeluarin cost-nya, Gus? Ya dari kebun, chemicals, botol, ya semuanya, semua produksinya itu kita keluarin di depan. Terus pembuatan wine-nya itu kan untuk red itu 1 tahun, untuk white dan rosé itu 6 bulan. Jadi cost kita tuh jalan terus tuh sebelum kita bisa jual. Oke. Gitu. Terus ngakalinnya gimana, Gus? Hah? Ngakalinnya gimana tuh? Waktu itu ya waktu itu ngutangin supplier, terus sempat ngutang bentar ke orang tua, terus kan tapi kan nggak bisa lama-lama kan, orang tua juga bilang kayak, ya kamu disekolahin jauh-jauh ya buat ngasilin duit gitu loh, bukan malah ngabisin duit. Akhirnya ya udahlah, supplier lah kita utangin dulu gitu. Terus just selama ini ngurusin petani, ngurusin kualitas, Ajus ketawa terus kan juga semua, selalu dibilang ganteng aja, kita jadi gagal fokus terus nih. Muterin jadinya selama berhubungan dengan petani, memastikan kualitas anggurnya bagus, itu susah nggak? Apanya maksudnya gimana? Kan kualitas wine itu kan
Gara-gara komen-komennya jadi nggak Iya, bagus. benar-benar. Gimana? Kan kan kualitas wine ini kan apa namanya? Kualitas wine kan tergantung pada anggurnya ini kan. Hmm. Oke, untuk memastikan bahwa anggurnya itu gitu kualitasnya bagus, nggak gagal panen, yang gitu-gitu kan itu sendiri tantangan bukan? Oh iya kan, tapi kan ya itu kan makanya kita kan bedanya kita sama yang lain kan kita punya agronomis ya, jadi yang tahu cara nanam yang baik yang benar. Itu juga sebenarnya mereka juga nggak serba tahu. Petani kita juga udah punya tradisinya sendiri kan, yang nggak lazim lah di Eropa itu kayak nanam deket sawah, terus nanamnya nggak di gunung tapi di deket pantai, daerahnya dan sebagainya itu apa namanya? Itu akhirnya mereka saling tukar pikiran lah. Kalau petani kan dia taunya apa namanya kalau panennya banyak itu bagus. Padahal kan sebenarnya enggak gitu loh. Kayak gitu-gitu dari yang 3 kali panen kita bikin 2 kali panen. Jadi kita berusaha naikin kualitas anggurnya dulu. Habis itu baru apa namanya baru kita fokus di wine-nya. Gitu. Awalnya sih kita sorry, nggak apa-apa, Ajus dulu. Ada yang nanya strategi brandingnya gimana, tapi Ajus selesaiin dulu. Itu aku juga penasaran, hebat nih Istola. Brandingnya sih pelan-pelan ya, kita organic growth juga. Tadi juga sebenarnya ada yang nanya kan gimana bangun usaha di bawah bayang-bayang Bapak gitu. Ini juga sebenarnya sih yaitu ada gimana ya rasanya itulah makanya kenapa bangun Isola ya. Kayak nggak mau terlalu bergantung juga, terus ada gengsi tersendiri juga yang apa namanya yang pengen lepas lah dari image, dari bayang-bayang Bapak ya. Kalau misalnya strategi branding, kita sih emang kan kita lebih ke premium, terus tradisional, terus malah kita lebih mengarah ke apa namanya low chemical, bahkan kita sekarang udah kayak di apa namanya di level organik gitu. Emang kita ngarahnya sih ke sana sih. Yang penting kita ini grade-nya ya. Kita banyak polemik itu awalnya itu kan di kebun. Gitu. Karena di kebun tuh ya nyatuin visi misi petani sama visi misi perusahaan itu agak sulit kan sebenarnya. Mengubah kebiasaan juga ya. Ya, karena kan juga apa nemuin formula biar petani itu nyari kualitas daripada kuantitas itu yang waktu itu cukup rumit sih. Itu baru ketemu polanya tuh setelah berapa kali panen? 2, 3 kali panen udah ketemu sih. Oh, udah ketemu. Apa? Iya karena kan banyak kan juga petani buruh bukan pemilik lahan gitu kan. Gitu sih. Cara meyakinkan mereka bahwa bukan kuantitas yang penting, tetapi kualitas itu gimana, Jus? Kita ya mau nggak mau kita harus tunjukin, gitu loh. Apalagi kita apa namanya kalau ngomong nyari kualitas itu kuantitas tuh berkurang sekitar 30-40%. Itu kan kita harus testing juga kan. Oh berkurang sekian, oke kita harga naikin sekian. Terus apa namanya kita kasih bonus berdasarkan kadar gula. Ini cukup lazim kok di Eropa juga basisnya kayak gitu. Petani-petani itu dihitung dari kadar gula. Gitu. Makanya kita nggak beli putus. Nah, emang kita kan apa namanya kita tuh bina petaninya. Gitu. Petani itu jadi bagian dari perusahaan kita, bukan sekedar supplier. Berapa petani sekarang yang di dalam binaannya Ajus? 5 petani buruh, yang 1 tambah 1, jadi total 6 kepala petaninya yang apa namanya yang berhubungan langsung sama agronomis, sama 5 petani lainnya. Berarti di ini cara ngecek apa namanya? Cara ngecek kadar gula ini beneran yang ngelihat komen-komennya jadi ngomong. Cara ngecek kadar gula itu gimana Jus di anggur? Ada alatnya.
Itu Ada yang alat bagus tuh untuk berapa melakukan persen? apa? Yang bagus tuh Kita, parameternya kita, apa? kita ngukurnya itu satuannya namanya bricks gitu kan. Ah, Kalau misalnya biasanya itu rata-rata kalau misalnya petani mau maksimalin panen, itu dia ya kadang bisa nyemprot dan sebagainya ya. Itu untuk kuantitas kita nyari biasa di 14, 15 gitu. 16 sudah cukup bagus. Kita kita itu di atas 18 minimal. Minimal di di atas atas 18. Tapi rata-rata kita ngambil di 20-an sih. Gitu. Karena kan kita yang ngatur semua. Kita nggak cuma beli dari petani, cost kita semua yang nanggung di awal. Nanti misalnya setelah panen itu baru kita cut dari apa namanya? Dari total hasil panennya itu gitu. Makanya petani tadi. lebih apa ya, ada resiko. Itu kalau gagal Hmm, panen pun ya itu kan costnya di kita. oke. Jadi kita tentuin Cost semua di pemotongan, pemupukan, semua kita tentuin semua. cost di Ajus, tapi apa namanya, tetap beli dari mereka ya, Mm, pola ininya. Oh, tetap oke. mm. Tadi ada yang Karena nanya, kan kita juga ini beberapa, eh, nggak apa-apa, sorry dilanjutin dulu. nggak, karena kan kita beberapa juga apa namanya varietas baru ya. Mm-mm, Yang kita tanam itu kita varietas baru, jadi ngeyakinin untuk petani untuk nanam varietas baru yang nggak pernah mereka tanam itu juga sulit kan. mm-mm, mm-mm. Tadi ada yang nanya pengaruh nggak COVID ini ke produksi? Ngaruh lah, ngaruh. Kalau produksi kita tetap kita samain ya, karena kita udah cost-nya kita udah bayar di depan semua Mm-mm, gitu. Nah, kalau misalnya penjualan pasti terpengaruh banget, karena awalnya kan kita maunya pelan-pelan di apa namanya di retail, karena menurut kita tuh kalau udah di retail itu brandingnya tuh nyangkut. Nah, kita kan mau nge-brand tuh premium ya. Makanya kita mm-mm. fokusnya di Horeca. Nah, sedangkan Horeca rontok semua nih. Kita, aduh, ya kita juga nggak bisa maksa mereka tutup ya kita terpaksa pembayaran juga sebagian macet gitu. Mm-mm. Apa namanya? Tapi kan untuk produksi yang sekarang nggak tersalurkan kan masih masih aman-aman aja kan. Jadi nggak, kalau wine kan semakin lama semakin bagus kan. Iya, ya ada kan wine itu sebenarnya beda-beda ya. Ada table wine, ada yang emang wine yang untuk di aging. Terus juga varietas anggurnya sendiri itu ada yang matangnya beda-beda gitu loh. Mm-mm, mm-mm, Kayak contohnya Cabernet Sauvignon itu dia emang untuk di age kan, dia emang matangnya itu misalnya di atas 8 tahun gitu. mm-mm, Itu emang yang apa namanya yang ininya. Tapi kan kalau misalnya white sama rosé itu kan dia lebih lebih bagus fresh gitu. Beda sama red. Terus katanya sekarang udah merambah, target pertamanya padahal hanya di Bali aja ya, Ajis ya. Ya. Target pasar Nah, pertama. Sekarang udah mulai nah, expand ke keluar Bali. ya, udah di seluruh Indonesia sih kita sekarang gitu. Bisa dibelinya di mana? Di hotel-hotel atau pas pas lagi di hotel Di atau ada di. tergantung. Kalau di Bali kita di mana-mana sih di Pepito, Kokomat, Minimart kita ada semua. Kita fokus di retail sekarang. Kalau misalnya di Jakarta dan lain-lain itu di Red and White, grupnya Red and White karena kita kerjasama sama grupnya mereka. Nah, terus ya itu sih. Ini temen nih yang nanya nih arah kemana nih. Cuma pertanyaannya mewakili Jus. Uh, Terus kalau misalnya ini Jus, uh. apa namanya, rencana bisnis kedepannya gimana pasca corona? Kita malah udah mulai rencana ekspor. Kita udah ngomong saya kemarin hari ini udah kontak atas perdagangan di Jepang, Korea, Cina. Mungkin kita ngarah ke Vietnam mungkin yang udah agak stabil. Ya itu sih.
Cuman kita masih nunggu progresnya kayak gimana. Jadi ya kita tunggu aja gimana. Ya kayaknya kita bakalan ekspor juga sih. Kalau kayak gini ceritanya ngelihat situasi yang berkembang di Indonesia, kayaknya Indonesia ini bakalan terakhir untuk Jangan gitu dong, Jus. Gimana nasib kita di pariwisata? sayangnya karena kita paling belakang dapatnya. Iya sih. Kita kan yang lain udahan, terus kita baru dapat kan, gitu. Semoga Jadi tapi ngelihat, tetap Juni bisa buka ya, Jus ya. ya saya sih juga berharapnya gitu. Kita mah, aduh, berdarah-berdarah ini. Jus, ada tips nggak untuk menjalankan usaha di saat corona ini? Tips ya, yang penting ini aja sih, yang penting bertahan hidup aja. Banyak Sekarang pokoknya sebenarnya surviving mode ya. udah pada tahu lah, maksudnya dengan karakter yang mereka punya, dengan kemampuan yang mereka punya masing-masing, kelebihan, kekurangan, itu pasti mereka udah berhitung. Ya kalau sebagai perusahaan, kemarin juga saya baru istilahnya ngasih apa policy baru juga untuk perusahaan, gimana harus pengiritan dan sebagainya. Karena paling nggak kalau saya sih ngelihatnya gimana kita semua bisa bertahan hidup, baik perusahaan, pegawai. Ya tanggung jawab moral saya ya paling nggak pegawai semua bisa makan, nggak kelaparan. Itu sih. Sisanya kalau emang harus ada pengiritan ya itu emang untuk kepentingan bersama kan. Ya gitu. Total karyawan berapa, Gus, sekarang, Gus? Sekarang cuman 30 sih kurang lebih. Itu kantornya di Denpasar atau ada di Jakarta juga? Ada di pabrik, dibagi di pabrik, di kantor, sama di kebun ya. Oke. Petani juga kita gaji soalnya. Gitu paling nggak mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka. Tapi efisien juga ya, Jus ya? Untuk apa namanya, kapasitas produksinya berapa, Jus, kemarin, Jus? 100.000 liter sekarang. Ya, apa kapasitas produksi 100.000 liter tuh berapa botol ya? 10.000 per bulan ya? 120.000 lah, 120, 130.000. Gitu. Kalau misalnya 20.000 sebulan, iya efisien banget, Jus. Karyawannya cuma 30, Jus. Kalau misalnya nanti ekspansi, Kita nggak bakal nambah. Kenapa, sorry? Kita bisa nambah banyak kok. Paling mesinnya diperbagus kan. Kita nggak perlu banyak karena ya itu sih maksudnya kita kan lebih ke mesin gitu. Paling kalaupun nambah petani. Terus apa namanya? Ya mesinnya diperbagus dari sisi kayak bottling dan sebagainya. Karena sisanya ya itu aja sih karena kita mau fokus di produksi kan, distribusi kita udah dihandle sama Pancarta Niaga. Terus jadi kita bisa fokus di produksi sekarang gitu. Kalau nanti ekspor itu lahan apa namanya, lahan anggurnya akan diperluas juga berarti. Kita terus kok memperluas walaupun ya karena corona ini akhirnya kan kita berpikir ekspor. Awalnya kan kita dengan kapasitas kita paling mini kok dibandingin yang lain. Yang lain itu kalau kita ngomong Hutton itu udah sampai 1 juta. Mungkin lebih sekarang nggak tahu ya, itu terakhir saya mampir ke sana. Terus kalau apa namanya, kalau Sababa itu kalau nggak salah udah 600-800 ribu deh. Kalau nggak salah loh ya. Ya dibanding kita yang cuma 100.000 sih nggak ada apa-apanya gitu. Cuman kan kita emang fokusnya di kualitas kan. Kita nggak main di mass market gitu. Iya. Sebelum kita mengakhiri nih, Jus, ada lagi yang ingin disampaikan nggak? Ini sebenarnya ada yang nanya cara ngelola SDM nih, Jus. Cara ngelola SDM tuh sebenarnya ya tergantung pendekatannya ya. Kalau misalnya saya suka ngebedain itu hard skill sama soft skill sih. Gitu. Kalau emang kita kuat di hard skill kita, teknis segala macam ya kita bisa keras. Tapi ya itu nggak tenang lah, maksudnya ke pegawai segala macam nggak tenang.
Tapi ya kalau emang ngerti banget teknis, hitung-hitungan dan sebagainya, pengawasannya baik, ya bagus juga. Kalau saya kan nggak terlalu kuat nih hard skill, jadi saya mainnya di soft skillnya gitu kan. Jadi akhirnya soft approach, ya kekeluargaan dan sebagainya. Lebih kayak gimana ya? Sempet baca dulu di buku tuh ya, treat your employees how you treat your best client, gitu kan. Ya gimana caranya kita ya nge-treat pegawai kita seperti mereka itu best client kita. Akhirnya mereka juga akan back ke kita kok gitu. Ya walaupun pasti ada juga apa? Tadi ada yang nanya tips biar sukses gimana? Saya aja belum sukses, gimana ngasih tips sukses? Ya, tapi ya apa ya? Nggak tahu ya. Kita kan cuma sharing-sharing, bilang sukses juga belum. Tadi gitu. ada nanya. Kemarin kan Ajus ada apa ya yang bikin yang apa yang bikin memulai di White atau apa start where you are gimana ya Jus itu maksudnya itu yang menginspirasi Ya, untuk mengerjakan apa? ya. Ya, start where you are, use what you have, do what you can. Itu kan ya, itu waktu itu ya itu akhirnya jadi fokus daripada banyak kok teman-teman apalagi di Jakarta tuh banyak yang lebih beruntung, banyak yang. Tapi di sisi lain juga ngelihat kita punya apa yang orang nggak punya. Gitu. Masing-masing dari kita tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Akhirnya daripada ngeliat keluar, kenapa nggak ngeliat ke dalam gitu loh. Akhirnya oh apa nih yang saya punya, apa nih yang bisa saya kerjain kan. Akhirnya ya wine gitu. Gitu. Akhirnya pas disisir semua resourcesnya, oh ternyata ada izin wine, terus gitu networknya udah ada sedikit yang bisa dikembangin gitu ya Jus. Terus kemarin ini sendiri belum Ajus ini terangin, ada makna nggak di balik nama Isola? Isola itu pulau, bahasa Italinya pulau, karena emang kita kan winemaking kita base-nya Italian wine-nya. Makanya kita namain. Ya Isola, Bali itu kan the island of Indonesia kan. Jadi ya gitu. Waktu itu ada beberapa pilihan nggak? Soalnya kan biar gimana pun kalau Shakespeare bilang apalah arti dibalik nama, kalau buat kita Toya de Fascia tuh artinya dalam banget. Pasti buat Ajus kan untuk sampai menemukan nama Isola ini ada pertimbangan-pertimbangan yang pernah dilaluin nggak? Ada sih, dulu kan sempat mau ngasih nama Louis gitu kan. Terus apa namanya, akhirnya kita pilih Isola ya karena itu ngelambangin apa yang kita lakuin sih dalam satu kata ya. Jadi ya kita di Pulau Bali dengan Italian, ya istilahnya penggabungan Itali dan Bali, terus juga dari logo kita juga kan logonya benar-benar ciri khas Bali. Jadi emang itu sih yang mau kita bawa, maksudnya bahwa kita tuh emang bener-bener 100% Bali gitu. Jadi nggak pakai semedi 40 hari ya? Ini emang dikerjain nih sama orang-orang. Just tapi emang sih hebatnya kan Isola, maksudnya kalau tadi Ajus bilang produksinya sedikit, kemudian mulainya juga baru, untuk sampai namanya bisa sejajar Hutton, Sababai, itu effort yang dikeluarin di awal gimana? Strategi pas tahun pertama, kedua, ini kan bener-bener baru nih Jus. Ini udah 4 tahun tuh udah segini gitu loh. Itu gimana caranya untuk membranding? Sebenarnya sih as you go aja ya, karena branding itu kan it's all about apa ya, what we do, how we do it, and why we do it kan. Ya terus aja berkecimpung di sana, selama itu semua tiga-tiganya itu sinkron, brandingnya akan bagus sendiri kok. Kita ya dari nge-hire pegawai pertama dan sebagainya. Terus juga apa namanya ya datang ke klien-klien dan sebagainya, apa sih, jadi kan tahu ya maksudnya apa concern orang,
Terus juga apa namanya, kenapa kok beberapa tempat yang bagus-bagus kayak Potato Head, Alila tuh kenapa kok mereka nggak mau wine lokal? Di situ sih makanya kenapa awalnya mau bikin wine, oh ternyata bukannya menjelekannya teman-teman yang sebelumnya, cuman masih ada gap di antara lokal dan import gitu loh. Di situ yang kita mau bridge gitu. Kayak gitu sih, karena kan kita juga nggak punya dua brand. Ya Hutton kan dia punya Two Islands dan kita kan emang fokus emang di 100% lokal gitu. Jadi ada total variannya apa aja? Rasanya ada Red, Sauvignon, Rosé. Red, Rosé. Red kita itu Alfonso Lavallee sama Syrah, sama Malvasia juga sih. Jadi campur itu blend. Rosé juga sama, cuman beda beda persentasenya aja. White kita Moscato tapi dry, sama ada Moscato yang manis. Gitu. Ini untuk teman-temannya Ajus, yang ini ada pertanyaan lagi, kalau enggak mungkin kita akhiri, tapi memang dari Instagram cuma bisa 1 jam. Tadi ada yang bilang kalau 3 jam pun dijabanin, Jus. Cuman dari Instagram nggak bisa, Jus. Kalau misalnya ada yang mau ngisengin Ajus dengan pertanyaan-pertanyaan lagi, mumpung. Tapi kalau enggak, mungkin saya terima kasih banyak, Jus, atas waktunya. Besok kita masih ada Kade dari Chow Bali, coklat. Terus kemudian hari berikutnya Cap Bali, baju fashion gitu. Kalau misalnya ada ada waktu, silakan join juga. Dan itu saya terima kasih banyak atas waktunya dan teman-temannya Ajus. Ya, kita dukung Ajus biar menjadi Bali 1. Thank you, Jus.